Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Tanaza Putra Andani dengan NIM 102022400225. Saya berada di kelas SI 4803. Hari ini di sini dan saat ini saya ingin menjelaskan eh, struktur-struktur program yang telah saya buat. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya akan menjalankan programnya. Apa sih yang saya buat di sini? Oke, kita mulai. Nah, jadi saya di sini membuat program yang berkaitan dengan penjualan. Di sini saya membuat berjualan ramen. Nah, setelah headernya keluarlah menu makanannya. Di sini misalnya saya memilih ramen pedas. Saya dengan jumlah porsi makanan 2. Nah, akan tertulis Anda memesan 2 porsi ramen pedas. Lalu minuman saya memesan teh manis dengan jumlah porsi 2. Nah, lalu akan keluar karena kita telah berbelanja lebih dari 50.000, maka akan keluar total belanja lebih dari 50.000, diberi diskon 10%. Nah, ini stok pemesanannya, ada nomor dan pesanan dan harganya, ada juga total sebelum diskon dan total setelah diskon. Nah, masukkan jumlah uang yang dibayarkan, 100.000. Nah, kembaliannya 37.000. Terus saya makan di tempat aja. Nah, di sini saya dipersilakan menunggu pesanan. Nah, ada animasi menunggu. Pesanan Anda sudah, silakan menikmati meja Anda. Nah, kalau Anda yang memesan lagi, ya tinggal pencet ya akan kembali lagi ke menu makanan karena ada perulangan di sini. Nah, karena saya tidak ingin memesan lagi, tidak. Lalu keluar, terima kasih telah berkunjung. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur programnya karena outputnya sudah saya jelaskan. Nah, setelah saya menjelaskan alur program ya, di sini saya akan menjelaskan struktur program dan tipe data apa saja yang saya gunakan. Yang pertama, di sini saya menggunakan array. Ini untuk menyimpan daftar makanan, minuman, dan harga. Nah, setelah itu, oh ya, array ini mempermudah saya untuk pengelolaan daftar menu yang berpasangan dengan harga melalui indeks. Nah, setelah itu di sini saya menggunakan list. List ini digunakan untuk menyimpan detail pesanan di billing, ada daftar billing. Nah, saya menggunakan list dibandingkan array karena fleksibilitasnya. Karena di sini dapat menambah atau menghapus elemen tanpa batas ukuran awal. Lalu ada variabel boolean. Sini digunakan sebagai flag untuk mengontrol loop utama program. Lalu ada loop while. Di sini ini itu loop utama untuk menjalankan program berulang kali selama pengguna ingin memesan lagi. Nah, lanjut. Lalu di sini ini untuk penyimpanan yang akan diinput oleh pengguna nantinya. Nah, sini dia tempatnya. Setelah itu saya ada tampilkan fungsi tampilkan header. Fungsinya di sini untuk menampilkan header pertama. Lalu ada tampilkan menu. Dipisahkan juga fungsinya agar memudahkan penemuan error. Jadi bisa pisahkan setiap ininya. Nah, ditampilkan menu ini, program akan menampilkan menu dan harga-harga menunya, baik minuman maupun makanan. Nah, di fungsi kedua ini, fungsi ketiga maksud saya, ada menu makanannya. Disinilah pengguna akan menginput
apa yang dipilih oleh pengguna dengan memilih angka 1 sampai 5. Nah, jika pilihan nih, saya menggunakan if kalau eh, si pengguna memasukkan angkanya tidak valid. Jadi akan keluar tulisan pilihan makanan tidak valid. Lalu return untuk kembali lagi ke sini. Nah, lalu pilih jumlah porsi makanan sama seperti di atas. Kalau emang tidak valid, kembali lagi ke pemilihan makanan. Lalu ada minuman, minuman kurang lebih samalah seperti makanan, karena yang bedanya cuma minuman doang yang dipesan di sini. Nah, terus ada fungsi hitung total di sini. Jadi hitung total di sini itu pertama saya membuat double dulu untuk total harga makanan dan total harga minumannya. Nah, setelah itu baru ditambahkan. Nah, lalu ada tampilkan diskon di fungsi ini. Nah, jadi di fungsi ini saya menggunakan if else. Jadi jika harga di atas 50.000, maka akan mendapatkan uh, diskon sebesar 10%. Jadi total harga dikali 0,1. Setelah itu, oh ya, dan akan mengeluarkan tulisan seperti ini. Nah, setelah itu ada fungsi billing di sini. Fungsi billing ini untuk sebagai struk pemasaran di akhir, apa saja yang telah dipesan oleh pengguna. Nah, dicatat di sini, dimasukkan, keluar semua total sebelum diskon dan total setelah diskonnya. Nah, di selanjutnya ini ada fungsi proses pembayaran. Nah, di sini saya menggunakan do, if, dan while. Masukkan jumlah uang yang dibayarkan, lalu di-convert agar menampilkan uang yang dibayarkan. Nah, lalu ada juga kembaliannya di sini. Jadi uang yang dibayarkan itu dikurangkan dengan total harga, lalu keluarlah kembaliannya di sini. Pilih tempat, lalu ada fungsi pilih tempat di sini. Fungsi pilih tempat ini Anda disuruh untuk memilih apakah Anda makan di tempat atau di take away. Nah, jika memilih di tempat, Anda diharapkan untuk menunggu pesanan. Nah, lalu saya menggunakan thread.sleep untuk merealisasikan apa namanya? Merealisasikan animasi nunggunya. Jadi ada titik-titik nunggu sekitar 5 detikan. Nah, sama halnya seperti jika Anda memilih take away. Di else-nya ini pilihan tidak valid. Nah, lalu di sini ada pengulangannya. Jadi kalau Anda ingin memesan lagi, pencet iya, maka dia akan kembali ke menu makanan. Kalau tidak, maka akan keluar ini penutupnya. Terima kasih telah berkunjung. Semoga Anda menikmati hidangan dari Telkom. Nah, jadi yang bisa disimpulkan itu adalah, bukan disimpulkan, yang eh, tipe-tipe data yang saya gunakan itu array, list, boolean, double, string. Nah, sementara struktur kontrol itu ada loop, while, for, dan untuk percabangannya ada if, dan untuk modularitasnya ada fungsi-fungsinya di sini. Fungsi-fungsi yang telah saya buat di sini. Contohnya ini. Nah, saya juga memasukkan ada trading tadi untuk simulasi proses. Lalu ada string formatting. String formatting ini gunanya untuk tampilan tabel dan harganya menjadi lebih rapi gitu. Nah, untuk input dan outputnya saya menggunakan console readline dan console writeline. Baik, sepertinya itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.